dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Arista, 2. Erni Poli, 3. Eri Sinta Saraswati, 4. Hardika Indah Agnin, 5. Indah Mulyani, 6. Hasanatun Bandiah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang arai dimensi banyak. Arai dimensi 3 yaitu sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang bertipe integer yang terdiri dari baris kolom dan halaman yang ukurannya lebih banyak daripada arai 2 dimensi dan dapat dikembangkan lebih dari 2 dimensi. Arai 1 dan 2 dimensi banyak digunakan untuk banyak data angka dalam suatu variabel menggunakan indeks deklarasi seperti di bawah ini. Indeks pertama menunjukkan banyak baris, indeks kedua menunjukkan banyak isi baris, indeks ketiga menunjukkan banyak kolom. Arai dimensi 3 atau three-dimensional array digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Deklarasi tipe, strip bawah data nama, strip bawah variabel, indeks 1, indeks 2, indeks 3, titik koma. Misal, integer A 3, 4, 2, titik koma. Arai 3 dimensi menentukan jumlah elemen dalam arai dimensi 3. N indeks arai I sama dengan 1. Indeks arai perkalian dari statement sebelumnya. Contoh, suatu arai X dideklarasikan integer A 3, 4, 2. Maka jumlah elemen arai dimensi 3 tersebut adalah 24. Jadi tinggal dikaliin aja 3 kali 4 dikali 2, hasilnya 24. Pemetaan atau mapping arai dimensi 3 ke Stroge. Rumusnya M, N, P itu adalah elemen arai sama dengan M000 itu adalah alamat awal indeks ditambah M dikurang 1 dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 ditambah N dikurang 1 dikali jumlah elemen 3 ditambah P dikurang 1 dikali L. L itu ukuran memori tipe data. Contoh, arai A dideklarasikan integer A 2, 4, 3 dengan alamat awal indeks A 000 berada di 0011 hexadesimal dan ukuran tipe data integer sama dengan 2. Tentukan berapa alamat arai di A232. Penyelesaiannya untuk menentukan jumlah elemen arai A243 itu dikaliin aja 2 kali 4 dikali 3 hasilnya 24. Untuk berapa alamat arai A232 itu tinggal dimasukin aja rumus yang tadi. Jadi A elemen satunya 2, elemen 2 nya 3, dan elemen 3 nya 2 sama dengan 0011 hexadesimal ditambah 2 dikurang 1 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikurang 1 dikali 3 ditambah 2 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 0011 hexadesimal ditambah 12 tambah 6 tambah 1 dikali 2 sama dengan 0011 hexadesimal ditambah 38. 38 itu penjumlahan dari 12 tambah 6 tambah 1 dikali 2 hasilnya 38 desimal. Dari 38 desimal diubah dulu ke hexadesimal, hasilnya 26 hexadesimal. Sama dengan jadinya 0011 hexadesimal ditambah 26 hexadesimal, hasilnya 0037 hexadesimal. Jika ada soal yang tidak diketahui L-nya berapa, itu bisa lihat aja dari tipe datanya. Kalau integer itu 2 dan float itu 4.
suatu media akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Judul programnya Array 3 Dimensi. Bahasa programnya kita menggunakan bahasa C. Pembuat program yaitu kami, kelompok 3, tanggal pembuatannya tanggal 18 Juni 2020. File headernya kita tulis semua di sini, ada stdio, conio, sama iostream. Kita menggunakan tipe data integer karena di sini nanti programnya angka ya. Integer main. Terus kita char data ada 3 indeks. Indeks pertama 3, indeks kedua 5, indeks ketiga 15. Karena di sini kita akan menampilkan daftar bilangan prima kurang dari 50, jadi dideklarasikan di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Ada integer integer ij. Kita tampilin dulu cout slice n, cout buat garis, cout daftar bilangan prima kurang dari 50 slice n buat judulnya, cout lagi buat garis penutupnya. Kita pakai for ya buat deklarasinya. Deklarasi i yaitu for, i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Yang kedua for integer j sama dengan 0, j kurang dari 5, j plus plus. Cout data ij, cout slice n. Di bawah get itu untuk nahan tampilan programnya nanti. Habis itu kita compile. Setelah di run, tampilan programnya seperti ini. Ini judul yang kita buat tadi. Daftar bilangan prima kurang dari 50. Yang indeks 1 tadi 3 menunjukkan 3 baris. Indeks 2 5 menunjukkan kolomnya ada 5. Dan indeks 3 15 yaitu nunjukin jumlah angka primanya yang kurang dari 50 ada 15. Program kali ini yang akan ditunjukkan merupakan program array 3 dimensi dengan contoh yang sederhana. Pertama-tama, masukkan terlebih dahulu jenis file header yang akan digunakan. Nah, di program kali ini memakai file header constrea, yaitu conio dan iostream. iostream merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Fungsi yang ada di iostream yaitu cout, cin, dan endline. Conio merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Fungsi yang ada di conio yaitu get, gc, dan clear screen. Nah, setelah memasukkan file header, masukkan tipe data. Karena di sini akan menjalankan program angka, maka yang digunakan adalah tipe data integer. Setelah itu dideklarasikan, yaitu tipe data, nama variabel, indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Nah, format yang ada di dalam kurung seperti itu diartikan sebagai kurung kurawa pertama yang ada paling luar merupakan indeks pertama yang terdiri dari 2 elemen. Kurung kedua di dalam kurung pertama merupakan indeks kedua terdiri dari 2 elemen. Kurung ketiga di dalam indeks kedua merupakan indeks ketiga yang terdiri dari 3 elemen. Setelah itu, pada program di atas, kita dapat melihat bahwa untuk menampilkan array 3 dimensi memerlukan 3 perulangan, di mana perulangan pertama untuk mendeklarasikan indeks pertama atau i, array kedua untuk mendeklarasikan indeks kedua atau j, dan perulangan ketiga untuk mendeklarasikan indeks ketiga atau k. Dengan begitu, maka data akan ditampilkan secara berurutan dan lebih kecil. Setelah itu, inilah hasil dari contoh program sederhana di atas. Jumlah elemen yang ada yaitu ada 12, hasil dari perkalian indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12, berarti ada 12 elemen. Nah, di sini ada 12 angka dan 12 elemen. Indeks pertama ada 2 elemen, yaitu elemen 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, dan elemen 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Indeks kedua terdiri dari 2 elemen, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. 7, 8, 9, dan 10, 11, 12.
Nah, indeks ketiga terdiri dari 3 elemen, yaitu 1 dan 2 dan 3, 4 dan 5 dan 6, 7 dan 8 dan 9, 10 dan 11 dan 12. Sekian pemaparan program array 3 dimensi sederhana. Triangular array atau array segitiga. Triangular array dibedakan menjadi dua, yaitu upper triangular array dan lower triangular array, di mana upper adalah seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0, sedangkan lower adalah seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Dalam array lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemen tidak sama dengan 0 pada baris ke-1 adalah 1. Karena total elemen tidak sama dengan 0, maka tidak lebih dari n sigma i sama dengan 1 dengan rumus i sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Berikut adalah contoh dari triangular array atau array segitiga. Contoh pertama adalah upper triangular array, di mana seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua adalah lower triangular array, di mana seluruh elemen di atas diagonal utama adalah sama dengan 0. Triangular array atau array segitiga. Contoh, diketahui suatu array segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom. Tentukan berapakah jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Yang berikut, i sama dengan n tambah 1 per 2. I sama dengan 3 tambah 1 per 2 sama dengan 12 per 2. Hasil 6. Contoh bentuk arraynya. Baris pertama 10 0 0. Baris yang kedua 20 40 0. Baris yang ketiga 30 50 60. Contoh yang kedua. Baris pertama 5 0 0 0. Baris yang kedua 10 20 0. Baris yang ketiga 15 25 30. Yang berikut triangular array atau array segitiga. Suatu array upper triangular dan array lower triangular dapat dengan order yang sama. Dapat disimpan sebagai suatu array dengan order yang berbeda. Contohnya A. Baris pertama 1 0 0. Yang kedua 2 4 0. Baris yang ketiga 3 5 6. Contoh B. Baris yang pertama 7 8 11. Baris yang kedua 0 9 12. Baris yang ketiga 0 0 13. Dapat disimpan sebagai array C. C berorder 3 kali 4. Contoh baris pertama 7 8 11. Baris yang kedua 1 9 12. Baris yang ketiga 2 4 13. Baris yang keempat 3 5 6. Yang berikut sparse array atau array jarang. Suatu array yang sangat banyak elemen nolnya. Contohnya adalah array A. Di sini ada baris yang pertama 0 0 1 0 0 0. Baris yang kedua 0 1 0 0 0 0. Baris yang ketiga 0 0 0 0 0. Baris yang keempat 0 0 0 4 0. Baris yang kelima 1 0 0 0 0 0. Baris yang keenam 0 0 0 0 0. Baris yang ketujuh 0 dan 0 0 0
dan 0. Baris yang ke-8 2 0 0 0 0 2. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih.